Baik, kali ini kita akan membahas tentang menemukan rumus luas bangun datar. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana penurunan rumus luas bangun datar. Jadi, ada beberapa bangun datar yang cara menemukan rumusnya itu didapatkan dari atau melalui bangun datar yang lain. Misalnya, luas persegi panjang itu bisa dikaitkan dengan luas persegi. Kemudian, ada luas segitiga, kemudian luas jajar genjang, kemudian luas lingkaran. Nah, luas-luas ini tadi diturunkan dari luas persegi panjang. Begitu juga dengan luas segitiga, itu bisa kemudian diturunkan menjadi luas belah ketupat, kemudian layang-layang, dan luas jajar genjang ke belah ketupat, layang-layang, dan luas trapesium. Selanjutnya pada luas persegi panjang ada luas lingkaran dan tadi luas persegi. Selanjutnya kita menuju ke bagaimana menemukan rumus luas persegi panjang. Langkah-langkahnya diantaranya adalah yang pertama kita perhatikan persegi panjang, kita buat persegi panjang, kemudian kita tutup persegi panjang tersebut dengan persegi satuan. Nah, apabila kita hitung persegi satuan ini ada 18. Jadi kita hitung satu-satu semuanya ada 18. Kemudian sekarang kita perhatikan pada bagian baris dan bagian kolomnya. Nah, kita lihat pada bagian kolom, pada bagian kolom itu ada 6 persegi satuan. Kemudian pada bagian baris itu ada 3 persegi satuan. Nah, kemudian keduanya kita kalikan sehingga diperoleh hasil yang sama dengan ketika kita menghitung satu persatu di atas ini. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Baik, selanjutnya kita ke luas daerah segitiga. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama menggambar sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas berpetak. Kemudian potong segitiga tersebut menurut sisi-sisinya. Nah, kemudian tentukan mana sisi alas dan tinggi dari segitiga. Kemudian kita potong menurut garis tengah tinggi. Jadi ini tadi tingginya di sini. Kemudian ini alasnya. Kemudian kita potong menurut setengah tinggi. Jadi setengah tinggi ini seperti ini. Oke, kemudian kita potong lagi menurut garis tingginya. Nah, setelah kita potong menurut garis tingginya, kemudian kita susun sehingga membentuk suatu bangun. Ya, bangunnya adalah bangun persegi panjang. Apabila kita lihat, tadi kita memotong tepat di tengahnya tinggi. Maka ini tadi alas yang kalau pada persegi panjang disimbolkan dengan panjang. Yang ini adalah lebarnya. Lebarnya ini merupakan setengah dari tinggi segitiga. Apabila dituliskan menjadi dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, kemudian bisa dituliskan menjadi alas kali setengah tinggi. Selanjutnya adalah luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga bisa kita buktikan atau kita temukan dengan cara seperti berikut. Gambarlah dua buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas berpetak. Kemudian potong menurut sisi-sisinya.
Kemudian, tentukan mana sisi alas dan tinggi dari segitiga tersebut. Kemudian selanjutnya, susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Nah, apabila sudah terbentuk persegi panjang, maka kita bisa menentukan bahwa panjang pada persegi panjang ini merupakan alas dan tingginya ini merupakan tinggi. Selanjutnya, ini tadi kita melihat ada dua segitiga, sehingga kita bisa menuliskan tadi kalau luas sama dengan panjang kali lebar, kita tuliskan dengan perwakilan di sini A ya, permisalan di sini A menjadi alas kali tinggi. Karena ini dua dan kita hanya butuh satu segitiga untuk menyimpulkan luas daerah segitiga, maka perlu dikalikan dengan setengah. Jadi setengah alas kali tinggi. Selanjutnya adalah luas daerah jajar genjang. Yang pertama, kita gambar sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi pada pada kertas berpeta. Jadi kita gambar jajar genjang sebarang pada kertas berpeta. Selanjutnya, kita potong menurut sisinya. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tinggi dari segitiga tersebut. Kemudian kita potong menurut salah satu garis diagonalnya. Nah, kemudian kita akan melihat dua bangun datar. Bangun apa yang terbentuk? Iya, bangun segitiga. Nah, luasnya berarti bisa kita hitung sebagai 2 kali segitiga. Sementara segitiga kita sudah tahu rumusnya, yaitu setengah alas kali tinggi. Apabila 2 segitiga, sehingga kita kalikan 2 saja. Dan rumusnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Cara lain untuk menentukan luas daerah jajar genjang. Yang pertama, kita gambar sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi yang sebarang. Kemudian kita hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Selanjutnya kita potong menurut garis sehingga menjadi 2 bangun datar. Menurut garis tinggi. Garis tingginya ini ya. Kita bisa memotong dimanapun, bisa di sini, bisa di sini. Sehingga potongan-potongan itu tadi membentuk sebuah persegi panjang. Nah, alasnya itu merupakan panjang dari persegi panjang, kemudian tingginya adalah tingginya merupakan lebar dari persegi panjang, sehingga dapat kita hitung bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian apabila kita misalkan dengan alas kali tinggi, sehingga kita bisa masukkan saja. Ya, bisa kita temukan bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Selanjutnya adalah cara menentukan luas daerah pada segitiga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita memanfaatkan jajar genjang yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita gambar 2 buah segitiga yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Selanjutnya, kita gabungkan kedua segitiga tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Alas segitiga sama dengan alas dari jajar genjang tersebut, sementara tinggi segitiga sama dengan tinggi dari jajar genjang tersebut. Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas 2 segitiga tersebut bisa kita bagi 2. Karena jajar genjang ini terdiri dari 2 segitiga, yaitu dapat ditentukan menjadi setengah kali alas kali tinggi. Sehingga luas segitiga tersebut adalah setengah kali alas kali tinggi.
Selanjutnya adalah luas daerah trapesium. Langkah yang kita lakukan untuk menemukan luas daerah trapesium adalah yang pertama kita gambar dua buah trapesium siku-siku yang kongruen. Kemudian kita susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa luas dua trapesium tadi apabila digabungkan akan menjadi luas satu persegi panjang. Nah, luas trapesium itu, maksud saya tinggi trapesium ini merupakan lebar dari persegi panjang. Sementara jumlah sisi sejajar dari trapesium, ini tadi kan sisi sejajar. Ini, kemudian ini sisi sejajar. Apabila dijumlahkan menjadi seperti ini kita dibalik, itu adalah panjang dari persegi panjang. Sehingga dapat disimpulkan, apabila luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas dua trapesium itu dapat ditentukan menjadi panjangnya adalah jumlah sisi sejajar, yaitu di sini tulis A dan B atau atas dan bawah, kemudian dikalikan dengan tinggi. Sehingga luas satu trapesium adalah setengah kali, ini tadi karena 2 ya, jadi satu trapesium menjadi setengah kali jumlah sisi sejajar kali ini. Nah, selanjutnya kita menentukan luas daerah trapesium dengan cara yang lain. Gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran peta alas dan tinggi sebarang. Kemudian, potonglah menurut sisi trapesium yang memisahkan dengan kertas berpeta tersebut. Selanjutnya, kita potong trapesium menurut garis tengah tinggi trapesium sehingga menjadi dua buah trapesium yang kecil, seperti ini. Kemudian bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa lihat bahwa luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan setengah ini. Maksud saya lebar persegi panjang sama dengan setengah tinggi dari trapesium tadi. Ini tadi segini terus kita potong jadi ini menjadi setengahnya. Dan persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Kesimpulannya, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sehingga luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Selanjutnya kita masih membahas luas daerah trapesium dengan cara yang lain lagi. Caranya adalah kita gambar sebuah trapesium dengan alas dan tinggi sebarang. Kemudian kita potong antara sisi sejajar tepat pada setengah tingginya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bentuk menjadi sebuah jajar genjang. Selanjutnya, trapesium tersebut sudah berubah menjadi jajar genjang. Nah, kita bisa hitung bahwa tinggi jajar genjang ini adalah setengah dari tingginya trapesium. Sementara pada alas trapesium itu merupakan penjumlahan dari atas tambah bawah atau jumlah sisi sejajarnya. Sehingga dapat ditentukan bahwa rumus luas trapesium adalah, karena tadi luas jajar genjang alas kali tinggi, bisa kita masukkan rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajarnya yang pada alas ini kali tinggi. Nah, bisa kita temukan rumus luas trapesium.
Ya, ini masih menggunakan cara yang tadi. Oke, selanjutnya baik, ya. Ini penguatan untuk penjelasan trapesium yang tadi. Sekarang kita ke rumus luas daerah belah ketupat. Caranya adalah yang pertama gambar dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Kemudian selanjutnya kita potong belah ketupat tersebut, salah satu belah ketupat dalam hal ini A, menurut kedua garis diagonal. Seperti ini. Kemudian gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Nah, sehingga dua bangun belah ketupat yang kongruen tadi bisa menjadi satu dan berubah menjadi bentuk persegi panjang. Oke, dari sini sehingga kita bisa menghitung dari persegi panjang tadi bahwa persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dalam hal ini panjangnya adalah diagonal 1 dan lebarnya adalah diagonal 2, sehingga bisa kita kalikan begitu saja. Ya. Oke. Jadi rumus dari dua buah belah ketupat ini adalah diagonal 1 kali diagonal 2 atau diagonal A kali diagonal B. Nah, karena ini ada dua belah ketupat sehingga apabila satu belah ketupat menjadi setengah, ya dikalikan dibagi 2 yaitu setengah kali diagonal A kali diagonal B. Selanjutnya adalah luas daerah layang-layang. Cara yang kita lakukan adalah pertama gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Kemudian selanjutnya potong layang-layang tersebut menurut kedua garis diagonal, seperti yang kita lakukan pada belah ketupat yang tadi. Seperti ini. Kemudian kita susun sehingga kita susun pada layang-layang yang lain sehingga membentuk bangun datar yang baru, yaitu bangun datar persegi panjang. Nah, dua bangun layang-layang tadi berubah menjadi suatu bangun, yaitu bangun persegi panjang. Kemudian dari bangun tersebut sehingga kita bisa hitung bahwa bangun persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sehingga rumus dua layang-layang adalah diagonal A kali diagonal B, sama seperti belah ketupat tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus luas layang-layang adalah setengah kali diagonal A kali diagonal B. Yang terakhir adalah luas daerah lingkaran. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kita menggambar sebuah lingkaran dulu menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari sebarang. Kemudian kita potong dua garis tengah sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian kita bagi lagi, ya seperti ini, sehingga kita bagi lagi sehingga menjadi dua yang sama besar. Kemudian kita beri warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran tersebut. Berikutnya kita potong menurut garis jari-jari lingkaran. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita susun seperti ini sehingga membentuk seperti ini. Ya. Setelah itu kita gambar satu lingkaran lagi, kemudian bikin 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juling dan salah satu juling dibagi 2 sama besar. Kemudian kita beri warna
seperti ini. Setelah itu kita potong dan kita susun akan membentuk bangun seperti ini. Ya. Nah, kita bandingkan dengan yang kedua. Sekarang kita coba yang ketiga. Kita gambar satu lingkaran lagi, kemudian kita buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Kita beri warna seperti ini, kemudian kita susun lagi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang sudah kita buat tadi. Oke, semakin kecil memotong juring-juring ini, maka bentuknya akan mendekati persegi panjang. Nah, sekarang apabila kita bagi lagi lingkaran tersebut menjadi 32 juring sama besar dan disusun seperti langkah 6 tadi. Sekarang kita bandingkan. Nah, untuk bentuk yang keempat ini sudah hampir mendekati persegi panjang. Oleh karena itu, ini bisa kita gunakan untuk menentukan rumus luas lingkaran. Nah, sisi panjang dari susunan ini sebenarnya adalah keliling lingkaran. Apabila Anda gambarkan, maka yang di pinggiran ini kan keliling lingkaran. Jadi yang hitam, keliling hitam ini, keliling kuning maksud saya, yang kuning, keliling yang kuning ini itu setengahnya. Kemudian yang merah ini juga setengahnya, sehingga yang di bawah ini adalah setengah dari keliling lingkaran. Sementara sisi lebarnya ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi ini apabila kita susun lagi, ini merupakan jari-jari. Sehingga rumus keliling lingkarannya, luas lingkarannya, kita peroleh dari rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Maka setengah dari keliling lingkaran itu menjadi πr. Ya, pi kali r. Sementara lebarnya adalah r. Maka luasnya dapat kita hitung sebagai melalui luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah pi kali r, kemudian lebarnya adalah r, sehingga ditemukan pi kali r kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Oke, baiklah, demikian penjelasan tadi tentang bagaimana menemukan rumus luas pada bangun datar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi berikutnya.